Baik, perkenalkan saya Jerry Mauntu dari kelas 5 TI1 dengan NIM 230240119. Nah, jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi Simple Deductive Weighting atau yang disebut dengan SAW. Metode ini penjumlahan terbobot untuk pengambilan keputusan. Nah, Simple Deductive Weighting, metode pengambilan keputusan multikriteria MCDM. SAW adalah salah satu teknik yang paling sering digunakan dalam bidang pengambilan keputusan multikriteria atau MCDM untuk mengevaluasi dan memilih alternatif terbaik berdasarkan serangkaian kriteria yang telah ditentukan. Nah, pengertian SAW, memilih yang terbaik. Yang pertama, metode pemilihan alternatif. SAW adalah metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang relevan. Ini memungkinkan evaluasi sistematis atas pilihan yang tersedia. Kemudian penjumlahan terbobot, juga dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot. SAW menghitung nilai akhir setiap alternatif dengan mengendalikan bobot kriteria dengan nilai normalisasi alternatif, lalu menjumlahkannya. Dan yang ketiga, normalisasi dan bobot. Setiap alternatif akan dihitung menggunakan kombinasi nilai normalisasi yang distandarisasi dan bobot kriteria yang mencerminkan tingkat kepentingan masing-masing faktor. Nah, tujuan utama metode SAW. Yang pertama, alternatif terbaik. Mengidentifikasi alternatif tunggal yang paling sesuai dari beberapa pilihan tersedia. Kemudian ada gabungan kriteria, menggabungkan dan menilai berbagai kriteria dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Dan keputusan objektif, memberikan hasil keputusan yang lebih objektif, transparan, dan terukur. Nah, komponen kunci dalam SAW. Yang pertama ada alternatif, pilihan atau opsi yang akan dievaluasi, misalnya A1, A2, sampai dengan A3. Kemudian kriteria, faktor-faktor yang digunakan untuk menilai alternatif, misalnya C1, C2, atau C3. Dan kemudian ada bobot, tingkat kepentingan relatif untuk setiap kriteria, misalnya W1, W2, dan W3. Kemudian untuk jenis kriteria, penentuan apakah kriteria tersebut bersifat benefit, semakin besar semakin baik, atau cost, semakin kecil semakin baik. Kemudian mari kita memahami jenis kriteria, benefit, dan cost. Nah, ini identifikasi jenis kriteria sangat krusial karena mempengaruhi proses normalisasi. Yang pertama ada benefit kriteria. Nah, untuk kriteria benefit, nilai yang lebih tinggi mengidentifikasi performa yang lebih baik atau hasil yang lebih diinginkan. Nah, untuk poin-poinnya di sini ada kualitas produk, semakin tinggi semakin baik. Kemudian nilai penjualan semakin tinggi semakin baik, performa sistem semakin baik semakin tinggi. Kemudian ada cost kriteria. Untuk kriteria cost, nilai yang lebih rendah mengidentifikasi performa yang lebih baik atau hasil yang lebih diinginkan. Kemudian harga produk semakin rendah semakin baik. Waktu pengerjaan semakin cepat semakin baik. Untuk biaya produksi semakin rendah semakin baik. Kemudian untuk langkah-langkah penerapan metode SAW. Yang pertama, identifikasi alternatif dan kriteria. Kemudian definisikan semua pilihan yang mungkin dan faktor-faktor yang akan digunakan untuk evaluasi. Kemudian tentukan bobot kriteria. Berikan nilai bobot untuk setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya. Dan yang ketiga, klarifikasi jenis kriteria. Tentukan apakah setiap kriteria adalah benefit, semakin besar semakin baik, cost semakin kecil semakin baik. Kemudian susun matriks keputusan. Buat tabel yang berisi nilai setiap alternatif terhadap setiap kriteria. Kemudian normalisasi matriks, lakukan normalisasi matriks sesuai dengan jenis kriteria, benefit, atau cost. Dan untuk hitung nilai akhir, gunakan rumus penjumlahan terbobot dan pilih alternatif terbaik. Alternatif dengan nilai VI tertinggi adalah pilihan terbaik. Kemudian ini adalah rumus normalisasi matriks, RIJ. Proses normalisasi mengubah nilai kriteria menjadi skala yang seragam, kemungkinan perbandingan yang adil. Untuk kriteria benefit, nah keterangannya di sini. Yang pertama itu adalah nilai alternatif I pada kriteria J. Kemudian nilai maksimum kriteria J. Untuk kriteria cost, nah di sini nilai minimum kriteria J. Dan yang kedua ada nilai alternatif I pada kriteria J. Kemudian rumus perhitungan nilai akhir, VI. Nilai akhir ini akan menentukan peringkat setiap alternatif dengan nilai tertinggi sebagai pilihan terbaik. Nah, pertama, nilai VI. Nilai total yang menggambarkan preferensi untuk alternatif ke I. Untuk WJ, bobot yang telah ditentukan untuk kriteria ke J. Untuk RIJ,
hasil normalisasi dari nilai alternatif ke I pada kriteria ke J. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan saya Jadi Mamuntu. Terima kasih.